Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Melanjutkan tentang nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan yang pekan yang lalu kita mulai menyebutkan pembatal-pembatal yang terkait dengan ucapan. Di antaranya ucapan seseorang yang mencaci maki Allah atau menisbahkan kepada Allah sesuatu yang buruk, atau mencaci maki Rasul, atau mencaci maki salah satu dari utusan-utusan Allah, atau mencaci maki malaikat, atau mencaci agama Islam. Di antaranya mencaci maki syariat atau ajaran yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang saleh, meminta dari mereka agar dijauhkan dari kesulitan, dilepaskan dari kesulitan hidup dan seterusnya. Meminta kepada orang-orang yang sudah mati apa-apa yang tidak mampu mereka lakukan. Ini juga termasuk pembatal keimanan. Kalau kita meminta kepada orang saleh, maka mintalah kepada orang saleh yang masih hidup. Datangi, minta doa, itu diperbolehkan. Namun mendatangi kuburan-kuburan mereka, meminta kepada mereka, meminta manfaat atau meminta untuk dijauhkan mudarat dari mereka, ini merupakan perbuatan yang dikategorikan oleh ulama sebagai perbuatan syirkun akbar. Karena berdoa merupakan ibadah yang agung, berdoa merupakan inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadahnya, dalam doanya. Kemudian al-istihza'u billah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok firman Allah, mengolok-olok Al-Quran, atau mengolok-olok seluruh kitab suci yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak boleh mengolok-olok atau mencaci maki ayat-ayat Allah. Semua ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula mengolok-olok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina, merendahkan dan seterusnya. Demikian pula as-sukhriyah, mengolok-olok nama-nama Allah, atau tanaqqusuhu, menghinanya. Demikian pula mengolok-olok apa yang Allah janjikan berupa syurga, atau mengolok-olok apa yang Allah ancamkan berupa neraka. Intinya mereka melakukan atau mengatakan ucapan-ucapan yang menunjukkan penghinaan atau ucapan merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan di antara mereka, "Lau a'tanil", seandainya Allah memberikan kepadaku syurga, saya tidak akan memasukinya. Ya, itu sukhriyah. Kalau Allah ngasih saya surga, saya tidak mau masuk. Ya, itu ucapan kufur. Atau
dia mengatakan kalau seandainya para nabi dan para rasul menjadi saksi bagi saya, mereka menjadi saksi bagi saya tidak terima persaksian mereka. Itu ucapan sukhriyah. Atau orang yang mengatakan apa? Saya tidak pernah mendapatkan kebaikan selama saya sholat. Selama saya sholat, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan. Seolah-olah sholat itu menimbulkan keburukan. Atau orang yang mengatakan tidak bermanfaat sholatmu itu. Sholatmu tidak bermanfaat. Artinya kata-kata ini sholat yang benar. Ajaran Islam itu tidak memberi manfaat. Itu semua ucapan-ucapan yang dikategorikan sebagai ucapan kufur. Termasuk ucapan kufur ketika seorang mengatakan saya tidak takut sama Allah. Atau mengatakan saya tidak mencintai Allah. Kemudian di antara ucapan kufur, dia mengatakan sesungguhnya Rasul Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkan salat kepada kita. Tidak mewajibkan zakat, tidak mewajibkan puasa, tidak mewajibkan haji. Ini juga ucapan-ucapan kekufuran. Kemudian di antara ucapan kekufuran adalah ucapan orang yang mengatakan tidak agama ini tidak ada kaitannya dengan negara. Jangan campur adukkan urusan negara dengan agama. Agama tidak boleh menyentuh urusan negara. Wasairus su'ulil haya. Agama tidak boleh mengatur urusan manusia. Biarkan urusan manusia diatur oleh mereka sendiri. Ini ucapan kekufuran. Au inna ta'alim al-Islam la tatanasab ma'a hadha zaman. Atau dia mengatakan sesungguhnya ajaran-ajaran Islam itu tidak sejalan dengan zaman ini. Tidak sesuai dengan zaman ini. Kalau Anda ingin hidup di zaman sekarang, tinggalkan Islam. Ini ucapan kekufuran. Atau orang yang mengatakan kepada orang yang komitmen dengan Islam, dia menuduhnya sebagai raj'i. Kamu orang yang terbelakang. Kamu orang yang terbelakang. Kamu orang yang tidak modern. Dengan maksud agamanya itu menyebabkan dia terbelakang dari segala-galanya. Ini ucapan kekufuran. Atau dia mengatakan agama Islam, ajaran-ajaran Islam penyebab terbelakangnya kaum muslimin, atau penyebab terbelakangnya negara-negara Islam. Negara-negara Islam, kaum muslimin sekarang terbelakang karena mereka masih komitmen dengan agamanya. Semuanya agama. Itu yang menyebabkan mereka terbelakang. Ini merupakan ucapan kekufuran. Atau dia mengatakan kepada anaknya atau istrinya. Dia mengatakan kepada anak atau istrinya, dia, yakni dia ini anak atau istrinya atau suaminya, dia ini lebih saya cintai daripada Allah. Lebih saya cintai daripada Rasul Muhammad SAW. Orang tersebut jatuh pada kekufuran. Namun ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, tentunya saya ingatkan, ucapan-ucapan ini ketika orang mengucapkannya, bukan kemudian kita langsung menvonis Anda kafir, tapi disampaikan hujjah. Ucapan Anda ini berbahaya. Ucapan Anda ini membatalkan iman Anda. Bertakwalah kepada Allah. Karena ada orang yang mengucapkan ucapan kekufuran, mereka tidak mengerti itu kekufuran, atau mereka menganggap itu kebolehan karena lingkungan mereka hidup. Dia dari lingkungan yang tidak mengenal agama. Jadi ingin saya sampaikan, orang yang mengucapkan ini bukan berarti langsung kita jatuhkan vonis.
kafir. Lah. Tapi kita ingatkan ucapanmu ini merupakan ucapan yang bisa mendatangkan kekufuran. Karena tugas kita adalah berdakwah di jalan Allah. Mengajak manusia untuk menyembah Allah. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan mengajak manusia untuk taat dan patuh kepada Allah. Baik kepatuhan dengan lisan, dengan keyakinan, maupun dengan seluruh anggota tubuh. Itu yang kita inginkan dari manusia. Kemudian, ini seperti ikhwani fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari siapapun kecuali dari diri saya." Lalu ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, engkau tidak beriman sampai engkau mencintai diriku melebihi cintamu kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri." Karena cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW harus di atas segala cinta. Cinta kepada siapapun. Jadi Umar pernah mengatakan, "Saya lebih cinta ya Rasulullah. Saya mencintai dirimu dari siapapun kecuali kepada diriku." Kata Nabi, "Belum ya Umar." Lalu Umar bin Khattab meralat, merevisi ucapannya. Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari siapapun, bahkan dari diriku sendiri." Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? "Al-ana ya Umar, al-an." Sekarang kamu beriman ya Umar. Jadi orang yang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekufuran, maka kita ingatkan. Karena kita hidup di zaman ilmu itu mulai langka. Syariat itu langka di tengah-tengah masyarakat. Kelangkaannya kita lihat sekarang kajian-kajian. Peminatnya berapa? Peminatnya berapa? Kecuali kalau selebritis yang datang. Atau komedian. Ustadznya banyol terus, banyak itu biasanya. Atau kajian yang ada kebulinya, banyak biasanya. Ada rotinya, ada jajannya. Artinya apa? Kita hidup di zaman orang itu betul-betul meremehkan ilmu. Meremehkan ilmu. Merendahkan derajat ilmu. Padahal ilmu itu lebih tinggi dari segala-galanya. Lebih mulia dari harta. Tapi itu tidak dalam pandangan manusia. Dan ini tugas kita bersama. Mulai dari keluarga, ikhwani fillah. Mulai dari keluarga. Maka Islam itu gharib, asing. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam itu asing. Ketika awal datang asing, kemudian menjadi masyhur, terkenal dan tidak asing, dan nanti di akhir zaman akan menjadi asing. Ajaran-ajaran Islam terasing di tengah-tengah umat Islam. Orang yang menjalankan ajaran Islam dengan benar diasingkan, dianggap aneh. Bahkan na'udzubillah sampai keluar kata-kata yang merendahkan. Kolot, ya, rajai, terbelakang, kolot, fanatik. Kata-kata yang ingin merendahkan. Bahkan sampai muncul kata-kata apa? Teroris. Allahu Akbar. Orang menjalankan sunnahnya Rasulullah. Menjalankan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliaulah, dakwah beliau atas izin Allah sampai kepada kita. Dan beliaulah nanti yang akan minta kepada Allah, "Ummati, ummati." Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Tak ada satu pemimpin yang akan membela kita ya ikhwan. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ketika kita menyeberangi sirat, para nabi meminta diselamatkan umatnya. Lalu ketika kita mengikuti ajaran nabi-nabi kita, ajaran Nabi Muhammad SAW dituduh dengan tuduhan-tuduhan buruk. Itulah kejinya manusia. Namun ikhwani fillah, tujuan itu tidak ada nilainya. Anda tidak boleh takut, tidak boleh goyang. Anda ingat Anda bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Anda mengikuti syariat seorang manusia yang paling mulia. Dan siapa yang mengikuti beliau, penolongnya adalah Allah Azza wa Jalla.
Yang mencintainya adalah Allah Azza wa Jalla, dan cukuplah Allah menjadi penolong kita. Jadi jangan beragama karena selera manusia, Pak. Rugi Anda. Takut dibilang fanatik, takut dibilang teroris. La. Yang penting memang kita bukan teroris, bukan orang yang ngebom. Ya, bukan orang yang bawa pistol. Berbeda dengan kita tembak kepalanya. Bukan seperti itu. Selama kita berjalan di jalan Rasulullah Muhammad SAW, maka itulah jalan yang terbaik, itulah kemuliaan yang sesungguhnya, dan itulah yang akan mendatangkan rif'ah, kemuliaan, ketinggian, dan kekokohan bangunan umat Islam ketika umatnya mengikuti syariat Muhammad SAW. Atau perkataan orang-orang yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu, hada kufur. Ya. Saya mendapatkan wahyu. Ya. Baru-baru ini ada muncul. Ya, muncul. Tapi jangan langsung digerutuk, Pak. Kasihan, mungkin ada semacam ya gangguan biasa. Sekarang banyak orang stres. Ya. Ada yang ngaku malaikat Jibril, ada yang ngaku siapa? Nabi Muhammad, ada yang ngaku Imam Mahdi. Ya. Itu biasanya orang ada problem itu. Apalagi mengaku dirinya Nabi, hada kufur. Kemudian orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengurangi hartaku, mengambil hartaku, maka aku akan mengurangi haknya Allah, saya tidak mau sholat. Ya. Atau orang yang sholat hanya di bulan Ramadan, sambil mengatakan apa? Sambil ucapan apa? Ini sudah cukup banyak sholat di bulan Ramadan. Ya. Sudah mending saya sholat di bulan Ramadan. Dan ucapan-ucapan yang lain, ikhwani fillah, seperti orang yang mencela keadilan para sahabat Rasulullah SAW, atau mayoritas mereka mengatakan bahwa semua sahabat atau mayoritas para sahabat adalah pendusta, adalah pembohong. Mayoritas para sahabat adalah penipu. Mereka orang yang tidak bisa dipercaya. Maka ini kekufuran. Apalagi sampai mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Atau orang yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Tuhan. Atau yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang nabi, atau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan wahyu sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ada ucapan kekufuran. Mengaku iddia ada Jibril, ya, atau mengatakan bahwa Jibril mengkhianati amanah. Jibril mengkhianati amanah. Seharusnya wahyu itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, bukan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Atau perkataan yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinaan, sebagaimana tuduhan orang-orang munafik, yang kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nur untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Siapa yang hari ini setelah turun ayat-ayat masih mengatakan Aisyah pelacur, Aisyah berzina, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan-perkataan yang lain yang banyak sekali. Apa yang disebutkan di sini, ikhwani fillah, ini hanya misal, hanya contoh. Maka banyak perkataan-perkataan, dan yang tadi dicontohkan, ucapan-ucapan tadi itu ucapan-ucapan yang terjadi. Yang perlu diingat bahwa ucapan yang merendahkan syariat, ucapan yang merendahkan para nabi dan para rasul, ucapan yang merendahkan kedudukan Allah atau menisbahkan kepada Allah sesuatu yang mengurangi kemuliaan Allah, maka ucapan adalah ucapan kekufuran atau mengolok-olok Allah, Rasulnya, malaikat dan seterusnya.
Bahkan ikhwan fillah, di dalam kitab Raudhatul Talibin, insyaallah saya tidak salah, Raudhatul Talibin, disebutkan salah satu kekufuran adalah orang yang mengucapkan bismillah ketika minum khamar. Istighfafan, dia merendahkan ucapan bismillah. Atau orang yang ketika mau berzina, dia mengatakan bismillah. Ya akhi, zikrullah, menyebut nama Allah di tengah-tengah masyarakat kita seringkali diucapkan dalam konteks durhaka kepada Allah. Termasuk anak-anak kita, putra-putri kita, ingatkan. Allahu Akbar, ikhwani fillah. Di mana pengagungan kepada Allah? Ada yang kemudian bermaksiat, sambil bermaksiat lalu dia mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah sambil bermaksiat, sambil tertawa-tertawa. Kita lihat ada tayangan pemuda mempermainkan salat. Tayangan pula pemudi mempermainkan salat. Ini kenyataan tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada tayangan orang tua mau mati mempermainkan salat. It's real. Di mana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian nawaqidul iman bil fi'il, pembatal-pembatal keimanan dengan perbuatan. Di antaranya sujud kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Karena semua ini adalah ibadah-ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti orang bersujud kepada berhala, bersujud kepada matahari. Kemudian as-sukhriyah bi ismin min asma'illah, mengolok-olok nama-nama Allah, perintah dan janjinya atau nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seperti tadi yang saya sebutkan, ketika dia minum khamar, ketika dia berzina, ya. Bahkan ikhwani fillah, di dalam kitab ini ketika dia merokok, karena penulis meyakini rokok itu haram. Ya. Dan ini peringatan juga. Kalaupun karena banyak orang mengatakan makruh karena dia gurunya atau siapa punya pabrik rokok, mengatakan haram, ya khasarah dia. Perbuatan makruh pun layakkah kita kemudian mengucapkan bismillah? Perbuatan yang dibenci, hadza khatar, berbahaya ikhwani fillah. Jangan bermain-main dengan zikrullah, dengan lafaz al-jalalah. Kemudian al-istihana bil mushaf syarif, sikap melecehkan mushaf Al-Quran. Seperti apa? Ini perbuatan, bukan perkataan. Perbuatan seperti apa? Membuang Quran. Ya, sebagaimana dilakukan oleh para tukang sihir, dan ini pengakuan mereka. Di antara cara mereka melakukan sihir adalah meletakkan sobekan-sobekan mushaf di lantai untuk mereka injak. Untuk mereka injak. Ada yang meletakkan sobekan-sobekan mushaf di toilet mereka. Itulah mengapa para ulama mengatakan sihir itu salah satu pembatal keimanan. Ya. Karena rata-rata tukang sihir tidaklah melakukan perbuatan sihir kecuali dengan melecehkan syiar-syiar Allah, kecuali dengan melecehkan simbol-simbol agama. Kemudian di antara perbuatan yang bisa menggugurkan keimanan at-tawaf bil adriha wal kuburil awliya was salihin min ajli taqarrub ilaihim. Tawaf di sekitar kubur orang-orang saleh, para wali, dengan niat untuk beribadah kepada mereka. Tawaf hanya boleh di mana? Di mana? Di Ka'bah. Allah perintahkan tawaf untuk di Ka'bah. Kemudian idharul maqti wal karahiyah inda dzikrillah,
menunjukkan sikap tidak senang ketika menyebut nama Allah. Ada orang-orang, Pak, kalau kita nyebut Allahu Akbar marah dia. Marah. Tapi kalau disebut nama pimpinannya tidak marah dia. Disebut Allahu Akbar marah. Au inda dzikri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marah ketika disebut nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au inda dzikri Islam, ketika disebut nama Islam marah dia. Au inda da'wa ilaih, ketika orang mengajak orang kepada Islam dia marah padahal dia muslim. Lubsu syai'in min syi'aril kuffar. Dan ini difatwakan oleh para ulama, menggunakan sesuatu yang menjadi ciri khas kekafiran. Itu ciri khas orang kafir. Seperti apa? Salib. Menggunakan salib. Atau qalansu wal majus, topinya orang Majusi. Dan hal-hal atau simbol-simbol yang itu merupakan simbol agama orang-orang yang di luar Islam. Itulah mengapa ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, aliman, ada catatannya, dia tahu itu simbol agama lain, amidan, dan dia menggunakan itu amidan, sengaja, radiyan bidzalik, dan ridha. Ya. Maka ada orang yang tidak ridha seperti apa? Orang yang dipaksa. Kalau kamu tidak pakai ini saya bunuh, yang boleh. Menggunakan simbol-simbol kekufuran. Itulah mengapa ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, umat Islam protes keras. Ya, ketika di hari-hari perayaan umat Nasrani dulu itu dipaksa sebagian pegawai untuk menggunakan simbol-simbol mereka. Umat Islam protes, dan itu pemaksaan. Itu bukan toleransi. Toleransi itu kita memberi peluang mereka untuk menyembah apa yang mereka inginkan. Itu toleransi. Toleransi bukan saling mengikuti ajaran mereka. Itu namanya penggabungan. Apa istilahnya itu? Sinkretisme itu. Toleransi itu Anda tidak mengganggu. Dan Anda tidak boleh mengganggu. Mereka ibadah di tempat-tempat ibadah tidak boleh diganggu, biarkan. Itu toleransi. Tapi kemudian saya harus ke tempat mereka, mereka harus ke tempat saya, bukan toleransi. Maka dulu umat Islam marah itu. Alhamdulillah saya kalau sekarang insya Allah sudah ada. Ya, mungkin ada satu dua tapi tidak seperti dulu. Dulu tuh hampir. Dan itu banyak pegawai-pegawai muslimin yang kemudian merisih dia. Tapi mau apa lagi? Pimpinannya memaksa. Tapi yang kita lihat sekarang, wallahu alam, ya, sekarang sudah tidak, artinya dibebaskan. Tidak harus pegawai-pegawai itu menggunakan simbol-simbol kekufuran. Dan itu tidak benar. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian, di antara sikap yang bisa menjatuhkan atau membatalkan keimanan seorang, ikut serta beribadah dengan orang-orang musyrik. Seperti mengikuti salat mereka, ibadah mereka, ritual mereka. Kemudian di antara perbuatan yang menggugurkan keimanan, menghancurkan simbol-simbol Islam, seperti menghancurkan masjid. Menghancurkan masjid kenapa? Karena di dalamnya ada ibadah yang ditegakkan. Tapi kalau menghancurkan masjid karena masjid tersebut digunakan untuk menyebarkan kesesatan, diperbolehkan. Seperti Rasulullah menghancurkan masjid apa? Masjid apa? Masjid Dirar. Apa masjid Dirar itu? Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Jadi mereka membangun masjid. Tujuannya apa? Justru tujuannya untuk menyebarkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat Islam. Tujuannya untuk melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pun memerintahkan untuk dihancurkan.
Namun kita perlu ingatkan, menghancurkan bangunan itu wewenang siapa? Pemerintah. Ya, wewenang pemerintah. Ya. Tidak boleh kita semena-mena. Oh, itu masjid dirar. Loh, siapa yang mengatakan itu masjid dirar? Ya. Rasulullah yang menghancurkan karena Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi. Ya, ini ada fenomena aneh terkadang. Fenomena melarang orang kajian. Lucu. Ya, melarang orang kajian. Karena dianggap katanya mengajak kepada aliran keras dan seterusnya. Ya, akhi. Jika itu aliran keras, bantahlah. Bantahkan, sampaikan secara ilmiah. Ya. Jika itu salah, sampaikan secara ilmiah. Diajak dialog. Jangan melakukan tindakan-tindakan premanisme terhadap kaum muslimin. Belum tentu yang dituduh itu salah. Bisa jadi yang menuduh yang salah. Kalau masing-masing seenaknya mengusir orang, tidak boleh ada kajian, rusak negara ini, Pak. Ya. Kita ini negara yang menjunjung tinggi apa? Dialog, ilmu. Jangan main kekerasan. Ya. Saudaranya sendiri gak boleh buat kajian. Umat lain yang tidak seakidah justru dibiarkan, dijaga. Oh, luar biasa itu, Masya Allah. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Kemudian, termasuk kekufuran, dan ini khilaf, adalah mempelajari sihir, melakukan sihir. Namun sebagian ulama mengatakan orang yang melakukan praktek sihir adalah kufur. Ada yang merinci. Ada sebagian ulama yang memutlakkan. Ada yang merinci. Merinci artinya apa? Jika dia melakukan sihirnya dengan cara-cara melecehkan agama, kufur. Namun jika dia melakukan sihirnya tanpa itu, dia tidak kufur. Kemudian di antaranya adalah, ini juga khilaf, perbuatan yang meninggalkan, perbuatan yang membatalkan keimanan, ini khilaf di kalangan para ulama, tarkus salah, meninggalkan salat. Khilaf. Khilaf itu artinya ada sebagian ulama mengatakan meninggalkan salat bukan termasuk pembatal keimanan, dan ini madhab jumhur, mayoritas para ulama. Madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik. Mereka berpendapat orang yang meninggalkan salat selama dia meyakini kewajiban salat, maka dia masih dianggap orang yang masih punya iman. Ini madhabnya jumhur, 3 imam. Namun madhabnya Imam Ahmad mengatakan meninggalkan salat kafir, murtad. Dan di kalangan madhab Hanabilah, di kalangan ulama-ulama Hanabilah juga ada khilaf. Apakah murtadnya ini dengan meninggalkan satu solat, atau murtadnya ini dengan meninggalkan sebagian besar solat, atau murtadnya ini karena meninggalkan semua solat. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Namun ikhwani fillah, orang yang meninggalkan solat ini merupakan perbuatan yang tentunya dosa besar. Kalaupun dia tidak kufur, tapi mendekati kekufuran. Dosa yang para ulama berbeda pendapat, kufur apa tidak, itu merupakan dosa yang sangat besar. Maka di antara yang mengatakan meninggalkan salat itu membatalkan keimanan adalah Imam Ahmad, ya, dan juga madhab Hanabilah. Itu yang difatwakan di kerajaan Saudi Arabia. Ulama-ulama berpendapat meninggalkan salat termasuk kekufuran. Ya, ada sebagian yang kemudian merinci bahwa meninggalkan salat yang merupakan kekufuran adalah tarkus salat bil kulliyah. Meninggalkan salat secara totalitas. Artinya tidak soliblas. Tidak tahu salat. Namun kalau dia masih salat, duhur, asar, maghrib salat, isya tidak salat, itu tidak termasuk kekufuran. Ini tentunya ikhwani fillah,
meninggalkan salat sekalipun kita mengikuti mazhab yang tidak yang tidak mengkategorikan meninggalkan salat termasuk membatalkan keimanan, tapi ulama sepakat meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada peminum minuman keras. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada pezina. Sepakat. Dan anehnya ikhwani fillah, terkadang kita melihat orang meninggalkan salat ini biasa-biasa saja, Pak. Ada orang yang lebih marah melihat orang lain melakukan dosa besar selain salat, meninggalkan salat. Umpamanya saudaranya berzina. Zina itu dosa besar. Fahisyah. Kita patut marah, merasa jijik dengan orang berzina. Namun kalau kita merasa jijik dengan orang berzina, seharusnya kita lebih marah dengan orang yang meninggalkan salat. Dosanya ini lebih berat. Tapi biasanya orang kalau sudah doyan zina, biasanya ndak salat. Biasanya. Ya. Tapi ada orang salat tapi masih berzina, Pak. Itu berarti salatnya bermasalah. Saya pernah mendengar cerita, dan ini cerita nyata. Jadi dari saudara kita yang menjaga kerja di hotel, Pak. Ya. Di salah satu kota luar Surabaya. Dia cerita itu ketika dia masih kerja di hotel, ada satu orang, Pak, selingkuh. Ya. Tapi sebelum selingkuh selalu sholat dulu. Tidak tahu itu maksudnya apa. Ya. Dan dipastikan itu memang bukan istrinya, bukan istri keduanya, tapi itu selingkuhannya. Itu pernah ditanyakan, itu gimana Ustadz? Sholat kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah kok mari sholat zina itu ya apa? Itu berarti sholatnya belum sempurna. Dia belum aqimus shalah, belum iqamatus shalah. Kalau dia betul-betul iqamatus shalah, sholatnya diterima, maka sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan dosa-dosa besar. Kalau ada orang sholat tapi masih rajin maksiat, berarti ada masalah dengan sholatnya. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa jadi Allah tidak terima salatnya karena dia makan uang haram, dia makan makanan yang haram. Allah tidak terima salatnya, Allah tidak terima doanya. Sehingga salatnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.